220 juta tahun. Fosil tumbuhan paku dari zaman karbon sekitar 360 atau 268 juta tahun lalu, merupakan penyusun sebagian besar batu bara. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan darat yang telah memiliki akar, batang, dan daun berfungsinya. Oleh karena itu, tumbuhan paku termasuk kelompok Termophyta-Spora. Tumbuhan paku digolongkan tumbuhan tingkat kita karena meskipun tumbuhnya sudah jelas memiliki kormus serta mempunyai sistem pembentuk tetapi belum menghasilkan biji dan alat perkembangbiakan yang utama adalah spora. Sebagai tumbuhan tingkat rendah, Heterodophyta lebih maju daripada Bronchophyta sebab sudah ada sistem pembuluh. Sporosisnya hidup bebas dan berumur panjang, sudah ada akar sejati dan sebagian sudah merupakan tumbuhan heterospor. Tumbuhan paku Helicophyta adalah divisi dari Phalaenopsis yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengaput. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati serta bereproduksi seksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan pembuluh karena memiliki pembuluh pengaput. Perumusan masalah satu apa yang disebut dengan tumbuhan paku. Dua, terbagi atas tumbuhan paku. Tiga, bagaimana ciri morfologi dan struktur anatomi tumbuhan paku. Empat, apa manfaat tumbuhan paku. Tujuan masalah. Satu, mengetahui apa itu tumbuhan paku. Dua, mengetahui pembagian tumbuhan paku. Tiga, mengetahui ciri tumbuhan paku. Empat, memahami manfaat tumbuhan paku. Bab 2, pembahasan. Apa pengertian tumbuhan paku? Tumbuhan paku ada divisi dari kingdom Phalaenopsis yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengaput sehingga disebut pembuluh terpecah. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku Helicophyta adalah divisi dari kingdom Phalaenopsis yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengaput sehingga disebut juga sebagai tanaman pembuluh Helicophyta. Tumbuhan paku sering disebut juga Cormophyta spora karena bereproduksi secara aseksual dengan spora. Demikian menurut buku biologi diillustrasi oleh Lucia Carolina DKA. Tumbuhan paku dapat ditemukan di berbagai habitat. Ada yang hidup di daratan yang tanahnya netral, tanah berkapur, dan ada juga yang hidup di air. Tanaman paku menyukai tempat yang lembab dan teduh. Tanaman paku hampir memiliki 10 spesies dan diperkirakan ada 3.000 spesies di antaranya tumbuhan Indonesia. B. Pembagian tumbuhan paku. Berdasarkan buku biologi untuk SMA atau 14 1 semester 2 oleh Misalnya, tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 14, yaitu Psilocybinae, Liotopodinae, Equistinae, dan Trichinae. 1. Psilocybinae paku pupa merupakan tumbuhan paku paling sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki daun sejati dan akar sehingga hanya mempunyai tunas-tunas rizoid yang menggantikan fungsi akar. Bagian batangnya ditumbuhi fungsi bentuk fisik dan tidak berulang tahun. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Contoh paku purba adalah Holothus nutricans. Paku kawat, batang dan akar berbatang, ukuran daunnya kecil, berbentuk fisik dan tersebar pada batang, tidak bertangkai serta selalu berulang paku. Beberapa tumbuhan ini memiliki 3 daun yang disebut gista.
Vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut ini penjelasannya. Pada batang berkarang ditumbuhi daun-daun kecil berbentuk sisik. Letak sporangiumnya berada di sisi bawah sporil yang tersusun dalam strobilus. Contoh Equisetin adalah Equisetin sp dan Spirina elegans. 2. Peliginen, paku sejati. Tumbuhan paku sejati memiliki daun sempurna dan berukuran lebih besar dari tumbuhan paku lainnya. Tumbuhan paku sejati muda akan menggulung daunnya dan ketika dewasa daun batang akan membentuk sayap. Tumbuhan paku sejati dewasa sporangium terdapat pada sporil yang tersusun dalam sorus. Letak sorus bisa beragam. Ada yang di permukaan daun, di ujung dan tepi daun. Tumbuhan paku sejati hidup di tempat teduh dan lembab seperti menempel pada tumbuhan lain di perairan dan di tanah. Contohnya Adiantum valescens paku merah, Adiantum sublir paku tanduk busa. Ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Tempat hidupnya sebagian besar di kawasan tropis basah. 2. Umumnya tumbuhan paku dikenali tunas daun muda dalam kondisi penggulung. 3. Mempunyai sistem pengguluh angkut pada akar, batang, dan daun. Pengguluh angkut ini terdiri dari eksium yang bertugas mengangkut air dari akar menuju daun untuk berfotosintesis, sedangkan phloem mengedarkan hasil fotosintesis seluruh bagian tumbuhan. 4. Secara vegetatif dapat reproduksi membentuk agamai, sedangkan reproduksi vegetatif dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. 5. Tumbuhan paku dapat menyerupai pohon yang tidak bercabang, semak, tumbuhan merambat atau berupa sampah yang mengajar di tanah. D. Manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dikutip dari buku biologi interaksi kelas 10 IPA oleh Hidayah Jati antara lain sebagai berikut. 1. Sayuran misalnya semanggi dimanfaatkan daun mudanya untuk diolah menjadi sayur. 2. Bahan obat-obatan secara Lycopodium dimanfaatkan untuk obat perawat penyakit kulit tertentu. Tumbuhan paku jantan